Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Presumption of Innocence. Nama saya Via Amelia, NIM 256, membahas tentang pengertian hukum perdata. Nama saya Jessica Radiana, NIM 277, membahas tentang asas-asas hukum perdata. Nama saya Sania Hamasari Dewi, NIM 276, membahas tentang subjek hukum perdata. Nama saya Nadila Siwa Maharani, NIM 259, yang akan membahas tentang sumber-sumber hukum perdata. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti SH, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Profesor Sudiman Karto Hadi Projo SH, hukum perdata atau material adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Dan menurut Profesor Dr. Sudikno Merto Kusumo SH, hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Profesor Dr. R. Wirjono Projodi Korso SH, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antar orang-orang atau badan hukum yang satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Dan menurut Profesor MRDR LJ Van Apeldoorn, hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus yang soal akan dipertahankannya atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan. Hukum perdata adalah hukum atau aturan yang berpusat pada dua subjek hukum atau lebih dengan menitik beratkan masalah kepentingan pribadi subjek hukum tersebut. Pengertian hukum perdata dalam artian luas dan sempit. Hukum perdata adalah arti yang lebih luas adalah hal-hal hukum dalam arti hukum perdata atau BW, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata dalam arti yang sempit adalah hukum perdata dalam pengertian Kitab Undang-Undang Dasar. Hukum perdata atau BW, Subekti mengatakan hukum perdata dalam arti yang lebih luas mencangkup semua hukum privat yang substansif, yaitu semua hukum dasar yang mengatur kepentingan individu. Hukum perdata kadang-kadang digunakan dalam arti yang lebih sempit sebagai lawan dari hukum komersial. Adalah asas-asas hukum perdata. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum perdata di Indonesia adalah turunan dari Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di negeri Belanda. Di Indonesia sendiri berlakunya hukum perdata berdasarkan atas asas konkordasi atau asas keselarasan, yakni asas persamaan hukum. Asas dalam hukum perdata yang terpenting adalah satu, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak biasanya ditemui dalam hukum perdata perjanjian. Asas ini membebaskan kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian untuk satu, membuat atau tidak membuat perjanjian, dua, menentukan jenis-jenis perjanjian, tiga, menentukan isi perjanjian, empat, menentukan perjanjian itu mau dibuat dengan siapapun, dan kelima, menentukan bentuk-bentuk perjanjian mau tertulis ataupun tidak tertulis. Yang kedua adalah asas konsensualitas. Asas ini menekankan kepada kata sepakat antara kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian. Artinya, sebuah perjanjian terjadi karena kata sepakat dan tidak ada unsur paksaan. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menekankan bahwa salah satu syarat sah dalam perjanjian adalah kata sepakat. Dan yang ketiga adalah asas kepercayaan, yaitu para pihak dalam sebuah perjanjian atau hubungan perdata memiliki kepercayaan kepada satu sama lain. Tanpa adanya asas ini, perjanjian atau hubungan perdata tersebut tidak akan terjadi. Yang keempat adalah asas kesamaan hak, di mana para pihak memiliki derajat yang sama dengan tidak mengindahkan status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin, maupun bangsa. Masing-masing pihak wajib untuk mengakui persamaan hak tersebut dan harus menghargainya.
Selanjutnya adalah asas kepastian hukum atau bisa disebut sebagai asas fakta sumber panda. Pada pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa sebuah perjanjian berlaku secara sah sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam pasal ini menegaskan bahwa terdapat kepastian hukum karena sebuah perjanjian diakui sebagai undang-undang dalam arti konkret, yaitu undang-undang itu terjadi karena sebuah perjanjian dan undang-undang tersebut berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah asas moral. Asas moral menyatakan bahwa sebuah perjanjian atau hubungan perdata tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang tertulis. Hal ini karena hukum lahir pada dasarnya berlandaskan pada asas moral atau moral yang baik. Hal ini selaras dengan asas itikat baik, di mana perjanjian dilakukan dengan kepatuhan, yaitu semua pihak yang berada dalam perjanjian tersebut dinilai tidak tanduknya untuk menghindari kesewenang-wenangan antara salah satu pihak. Selanjutnya adalah asas perlindungan. Asas perlindungan yaitu asas yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur atau kreditur. Hanya saja posisi debitur lebih diprioritaskan karena dinilai memiliki posisi yang lebih lemah. Selanjutnya ada asas kepatutan. Asas kepatutan ini tertuang pada pasal 1339 KUH Perdata, di mana dalam sebuah perjanjian tersebut tidak hanya mengikat pada isi yang sudah ditetapkan di dalamnya, tetapi juga mengikat pada sifat dari perjanjian tersebut yang harus dilakukan berdasarkan pada kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dan yang terakhir adalah asas kepribadian. Asas kepribadian ini tertuang pada pasal 1315 KUH Perdata yang menegaskan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat melakukan perjanjian atau perikatan selain untuk dirinya sendiri. Kemudian hakikat subjek hukum dibedakan menjadi 3, yakni pribadi quotative atau naturalistic person, 2. pribadi hukum atau reh person, 3. tokoh atau pejabat atau government. Selanjutnya yaitu subjek hukum perdata. Subjek hukum sendiri ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan sifat subjek hukum yaitu mandiri, terlindungi, dan perantara. Subjek hukum perdata dibagi 2, yakni manusia dan badan hukum. Manusia atau naturalistic person yaitu manusia atau orang menjadi pembawa hak sejak ia dilahirkan dan berakhir saat meninggal. Subjek hukum yang kedua yakni badan hukum atau reh person. Badan hukum juga memiliki karakteristik hukum yang sama seperti manusia. Badan-badan hukum memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam hukum dengan pengurusannya, dapat digugat dan dapat juga menggugat. Kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum perdata. Volmar menyebutkan sumber hukum perdata dibagi menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat Jurisprudensi, dan Kebiasaan. Dari keempat macam tersebut dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang dimaksud sumber hukum tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum tertulis ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah tempat ditemukannya hukum perdata yang berasal dari hukum tidak tertulis, seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. Dalam buku Penghantar Hukum Perdata Indonesia oleh Usman Muhammad, secara khusus sumber-sumber hukum perdata tertulis di Indonesia. Yang pertama yaitu
Nasihatin atau ID merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Staatsblad 1857 nomor 23 tanggal 30 April 1857 yang terdiri atas 36 pasal. Yang kedua yaitu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang ketiga yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang terdiri atas 754 pasal meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Undang-undang ini mencabut berlakunya hukum buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata khususnya yang mengenai perkawinan tidak berlaku syarat penuh. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai Kredietverband dalam Staatsblad 1908 sampai 542 sebagaimana telah diubah dalam Staatsblad 1937 sampai 190. Tujuannya yaitu pencabutan ketentuan yang tercantum dalam buku 2 KUH Perdata dan Staatsblad 1937 sampai 190 adalah karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan judisia. Ada 3 pertimbangan lahirnya. Yang pertama yaitu adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya lahan. Yang kedua, jaminan judisia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dan yang ke-8, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan atau LPS untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan hukum perdata. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau KHI yang mengatur 3 hal yaitu hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Bahwasanya dapat disimpulkan bahwa hukum perdata secara umum merupakan segala peraturan yang mengatur tentang kepentingan, perorangan, hak dan kewajiban dalam masyarakat. Secara umum, hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat karena mengatur tentang kepentingan perseorangan. Untuk asas-asas hukum sendiri, asas hukum merupakan landasan eksistensi untuk membentuk undang-undang oleh para hakim. Oleh karena itu, asas hukum harus dimengerti atau dipahami oleh orang-orang yang berada pada ranah hukum untuk menentukan eksistensi dari hukum tersebut. Selanjutnya yaitu inti dari subjek hukum perdata yaitu ada 2, yakni manusia atau yang sering disebut dengan naturally person dan badan hukum yang disebut sebagai law person. Dan sumber-sumber hukum perdata sejauh ini ada 2, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis seperti KUH Perdata, KUH Dagang, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan lain-lain. Dan contoh dari sumber hukum perdata tidak tertulis adalah hukum kebiasaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan yang telah kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang
telah menyaksikan video kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.